Pelanggaran terhadap statuta ini akan mencederai legitimasi siapapun nanti yang akan terpilih sebagai Ketua Umum PSSI, Wakil Ketua Umum PSSI maupun 12 anggota Komite Eksekutif PSSI, Komite Pemilihan dan Komite Banding Pemilihan. Karena anggotanya melanggar statuta PSSI pasal 64, maka secara hukum tidak sah dan tidak legal. Pilihan untuk keduanya adalah mundur dari anggota komite pemilihan, atau yang bersangkutan melanggar aturan Al-Quran, berarti umat Islam siap untuk masuk neraka. Begitu juga dengan PSSI, melanggar statuta maka siap-siap juga masuk neraka. Bravo Cocomeo Channel. Jumpa lagi dengan saya Akmal Marhali di Cafe Gilbol. Kali ini kita akan membahas tentang sepak bola nasional, utamanya tentang Kongres Biasa PSSI yang digelar di Hotel Sultan Jakarta pada 15 Januari 2023. Kongres biasa dengan agenda utama memilih komite pemilihan dan komite banding pemilihan untuk menyeleksi calon Ketua Umum PSSI, Wakil Ketua Umum PSSI, dan Komite Eksekutif PSSI yang akan dipilih pada Kongres luar biasa yang akan dilaksanakan pada 16 Februari 2023. Ironisnya, Kongres biasa yang digelar di Hotel Sultan menjadi kongres yang kontraproduktif. Betapa tidak, kongres yang harusnya berjalan dinamis justru mengamini sebuah proses yang salah, di mana calon-calon anggota komite pemilihan dan komite banding pemilihan sebelumnya memang didiskusikan dan dimusyawarahkan serta dirumuskan dalam rapat komite eksekutif untuk menentukan nama-nama yang akan disodorkan dalam kongres. Menariknya, 7 nama yang disodorkan sebagai komite pemilihan dan 4 nama yang disodorkan sebagai komite banding semuanya secara aklamasi disahkan. Padahal dari sisi komposisi misalnya ada hal-hal yang tidak proporsional. Sebagai contoh misalnya, komite banding pemilihan anggotanya cuma 4. Harusnya untuk sebuah komite banding dan komite pemilihan jumlahnya adalah ganjil, baik itu 3, 5, 7 dan sebagainya. Tujuannya apa? Tujuannya agar apabila ada voting atau pemilihan atau polling, maka akan ada yang memenangkan polling tersebut karena jumlahnya ganjil. Nah, kalau jumlah genap ini akan sangat beresiko sekali. Yang paling utama adalah bahwa komite pemilihan dan komite banding pemilihan itu melanggar statuta PSSI pasal 64. Di pasal 64 statuta PSSI disebutkan bahwa komite pemilihan adalah badan yang bertugas mengatur dan mengawasi proses pemilihan sesuai dengan kode pemilihan PSSI. Komite pemilihan terdiri dari komite pemilihan atau badan tingkat pertama dan komite banding pemilihan atau badan tingkat kedua. Ayat 2, susunan dan fungsi komite pemilihan harus diatur oleh kode pemilihan PSSI. Ayat 3, anggota komite pemilihan serta anggota keluarga terdekatnya tidak diperbolehkan melakukan aktivitas yang ada hubungannya dengan tugas dan fungsi eksekutif di PSSI. Salah satu anggota PSSI, liga atau klub, termasuk salah satu perusahaan atau organisasi yang terafiliasi, tidak pernah atau mempunyai hubungan bisnis apapun dengan PSSI. Salah satu anggota PSSI, liga atau klub, termasuk salah satu perusahaan atau organisasi yang terafiliasi. Anggota keluarga terdekat berarti berkenaan dengan orang, pasangan atau pasangan rumah tangga, orang tua, kakek dan nenek, paman, bibi, anak, termasuk anak tiri atau anak angkat, cucu, anak laki-laki, anak perempuan, ayah atau ibu mertua, dan termasuk orang lain
baik sedarah maupun tidak, dengan orang tersebut, memiliki hubungan yang mirip dengan hubungan keluarga, dan orang tersebut memberikan dukungan keuangan. Intinya, di pasal 64 Statuta PSSI menjelaskan bahwa komite pemilihan dan komite banding pemilihan tidak boleh personal yang secara hierarki maupun secara struktural menjadi bagian dari PSSI, klub, dan juga asosiasi provinsi, atau kemudian orang-orang yang terlibat dalam aktivitas secara struktural dengan PSSI, baik di Askot, Askap maupun di Asprop. Nah, ini yang kemudian melanggar statuta adalah komite pemilihan, misalnya Ketua Amir Burhanuddin, Sudarmaji Ismu Puruhito, Muhammad Armisyah Lantukonsina, Aulia Arif, Pasca Sembiring, dan Aditya Yando. Sementara 4 anggota komite banding pemilihan adalah Gusti Randa, Afin Hinelo, Diego Saputra, dan Joko Tetuko. Nah, Amir Burhanuddin melanggar pasal 64 ayat 3 karena yang bersangkutan adalah Wakil Ketua Asprop Jawa Timur, kemudian juga Presiden Klub Deltras, dan juga anggota NDRC. Sudarmaji jabatannya adalah Sekretaris Arema FC. Dua orang ini secara hukum di statuta PSSI tidak dibenarkan untuk menjadi anggota komite pemilihan karena bekerja secara struktural di PSSI maupun di klub. Nah, karena itu pelanggaran terhadap statuta mengakibatkan komposisi komite pemilihan dan komite banding pemilihan menjadi tidak sempurna alias melanggar peraturan. Segala sesuatu yang melanggar peraturan ini tidak dibenarkan. Karena itu, untuk Amir Burhanuddin dan Sudarmaji, pilihan untuk keduanya adalah mundur dari anggota komite pemilihan atau yang bersangkutan mundur sebagai pengurus. Misalnya Amir Burhanuddin mundur sebagai Wakil Ketua Asprop Jatim dan juga Presiden Klub Deltras serta anggota NDRC. Sudarmaji pun demikian harus mundur sebagai Sekretaris Arema FC bila ingin menjadi anggota pemilihan. Tidak ada istilah cuti di sepak bola. Jadi kalau kemudian alasannya sudah menyatakan cuti dari Asprop Jawa Timur dan juga Presiden Klub Deltras, begitu juga Sudarmaji yang menyatakan cuti dari Arema FC, ini tidak dibenarkan karena komite pemilihan tugasnya bukan sampai 16 Februari 2023, tapi komite pemilihan bekerja dari sejak ditunjuk sampai 2027. Jadi masa kerjanya hampir sama dengan masa kepengurusan PSSI. Itulah kemudian kenapa komite pemilihan dan komite banding pemilihan dipilih secara independen dalam sebuah kongres. Nah, ini yang harus menjadi perhatian PSSI saat ini, bahwa komite pemilihan dan komite banding pemilihan karena anggotanya melanggar statuta PSSI pasal 64, maka secara hukum tidak sah dan tidak legal. Nah, harus dibenahi dan diperbaiki, entah itu mengganti struktur yang sudah ada dan sudah ditetapkan, atau memberhentikan pihak yang dianggap melanggar aturan. Apalagi pelanggaran terhadap statuta ini akan mencederai legitimasi siapapun nanti yang akan terpilih sebagai Ketua Umum PSSI, Wakil Ketua Umum PSSI, maupun 12 anggota Komite Eksekutif PSSI. Suatu yang dimulai dengan tidak benar, maka hasilnya tidak akan benar. Jadi kalau kita ingin mentransformasi sepak bola nasional, maka harus berjalan sesuai dengan aturan-aturan yang benar. Statuta PSSI adalah kitab suci buat sepak bola nasional. Sama halnya dengan Al-Quran yang menjadi kitab suci bagi umat Islam. Melanggar aturan Al-Quran berarti umat Islam siap untuk masuk neraka. Begitu juga dengan PSSI, melanggar statuta maka siap-siap juga masuk neraka. Nah, ini yang kemudian harus dipahami oleh seluruh stakeholder sepak bola Indonesia, bahwa pelanggaran statuta adalah haram dan tidak dibenarkan. Karena itu
hal yang tidak benar maka harus dibenahi agar tidak ada penyimpangan-penyimpangan terhadap statuta PSSI. Nah, pilihan terbaik saat ini adalah Amir Burhanuddin Sudarmaji diganti atau mengundurkan diri. Adios Cocomeo Channel.